Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat data semua. Di video kali ini kita akan membahas dan belajar teknik atau script untuk import data CSV ke R menggunakan package reader. Tonton terus sampai selesai. Baik, data yang akan kita import berasal dari file CSV, dan CSV ini salah satu format atau jenis file yang banyak digunakan untuk menyimpan data tabular biasanya. Nah, tampilan datanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini file CSV, ya CSV bisa kita buka di Excel gitu ya. Oke, ini tampilannya. Jadi filenya seperti ini, isi datanya seperti ini, gitu ya, yang akan kita import. Oke, nah di RStudio saya file tersebut ada di sini ya. Ini. Jadi ada di dalam folder data, namanya iris.csv. Oke, baik, kita coba buat scriptnya. Kita buat script baru, editor baru dengan Ctrl Shift N. Oke, nah sekarang kita panggil dulu, aktifkan library atau package-nya. Kita bisa panggil read R ya, read R kalau kita hanya butuh untuk import aja ya, import CSV yang sekarang akan kita lakukan, atau kita juga bisa langsung panggil library tidyverse kalau kita nantinya akan melakukan tahapan-tahapan berikutnya, misalnya data management gitu ya, penyiapan data, visualisasi dan sebagainya. Karena package read R ini juga merupakan bagian core ya, core dari tidyverse. Ketika kita memanggil tidyverse, beberapa package juga akan dipanggil gitu ya, yang merupakan core-nya. Salah satunya read R, ada juga dplyr, ggplot2 dan sebagainya. Oke. Nah, ada dua jenis CSV. Yang pertama, pemisah antar kolomnya berupa koma atau menggunakan koma, dan yang satu lagi menggunakan titik koma. Umumnya seperti itu. Jadi kalau Anda membuka file CSV, tampilannya langsung berbentuk tabular seperti ini, berarti ini sudah sesuai dengan format yang ada di sistem Anda, yang ada di sistemnya sobat data. Jadi di saya pemisah kolomnya menggunakan koma. Jadi file CSV ini adalah file CSV yang menggunakan koma sebagai pemisah antar kolomnya. Oke, nah sekarang misalnya hasil dari importnya ini nanti akan kita simpan ke dalam objek data frame atau table bernama iris.dtf gitu ya. Kemudian functionnya adalah read CSV. Oke, nah argumen pertama itu file, di mana filenya ya, lokasinya di mana. Kita bisa menggunakan absolute path gitu ya, misalnya saya taruhnya di drive D, IP Daitullah dan sebagainya, sampai nama file.csv nya. Atau kalau file tersebut ada di working directory kita di dalamnya, entah itu di subnya, di subfolder gitu ya, kita bisa cukup dengan menggunakan atau menuliskan relatif path-nya. Jadi kalau misalnya di sini saya ada di dalam folder data, ya saya cukup menggunakan data, kemudian nama filenya apa, data iris.csv. Nah kemudian ada call names.
Jadi baris pertama, apakah baris pertama ini nama kolomnya, gitu ya, nama-nama kolom, atau baris pertama sudah langsung merupakan baris data pertama yang nantinya akan masuk ke dalam data, gitu ya, ke dalam data frame atau table. Atau ya kita kalau misalnya baris pertama bukan merupakan nama kolom, maka function read CSV ini secara otomatis akan menamai kolom-kolom ini dengan depannya X, gitu ya, X1, X2 dan seterusnya, tergantung dari banyaknya kolom. Nah, kalau kita tidak ingin menggunakan X1 dan seterusnya, itu kita sudah mempunyai daftar nama kolomnya, maka kita bisa tuliskan nilai dari argumen call names ini berupa vektor karakter yang banyaknya elemen sesuai dengan banyaknya kolom. Kemudian call types-nya nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Call types ini kalau misalnya apa namanya, jenis gitu ya, atau format dari kolom tertentu ingin kita tentukan di awal, gitu ya. Misal kalau kita secara default format kolomnya salah, misalnya harusnya dia numerik tapi dianggap atau dibaca sebagai karakter, begitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan gunakan argumen-argumen tersebut itu secara default aja, gitu ya, karena formatnya standar, hanya menggunakan koma sebagai pemisah, atau kalau data CSV-nya atau file CSV-nya ini menggunakan titik koma atau semikolon sebagai pemisah antar kolom, maka kita gunakan function read CSV2. Jadi kita tidak perlu menentukan separator atau delimiternya apa. Jadi secara otomatis CSV2 ini menggunakan menganggap, gitu ya, mencari tanda titik koma atau semikolon sebagai pemisah kolom. Kalau read CSV secara default dia adalah pemisah kolomnya adalah koma. Oke, nah sekarang kita tinggal running dengan Ctrl Enter. Kemudian di konsolnya akan muncul seperti ini secara default. Jadi ada 150 baris, 5 kolom, gitu ya, atau 5 variabel. Kemudian di sini ada kolom specification-nya. Delimiternya menggunakan koma. Variabel yang berupa karakter itu ada 1, yaitu spesies, ya, ada 1. Kemudian variabel yang format tipenya double itu ada 4, ya, yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Nah, kalau kita ingin mendapatkan speknya seperti apa, gitu ya, kita bisa gunakan spek, kemudian nama di dalamnya adalah nama table-nya, gitu ya. Nah, kalau kita tidak ingin muncul seperti ini ketika running read CSV, kita bisa tambahkan show call type sama dengan false supaya tidak muncul ini, gitu ya. Nah, kita lihat data iris DTF ini seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini ya, dia table ini sebenarnya sama seperti data frame, tapi ya katanya diklaim lebih cepat, gitu ya, untuk data yang katanya di atas 100 MB, gitu ya, file CSV-nya. Katanya read CSV ini akan mungkin sekitar 5 kali lebih cepat daripada kita pakai read.csv dari bawaannya R. Nah, di sini sudah sesuai ya, sepal length, sepal width sampai dengan spesies, ada 5 kolom. Kemudian di sini ada keterangannya, tipe kolom tersebut ya, masing-masing double, 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 dan karakter, gitu ya. Jadi
sudah sesuai. Double ini numerik gitu ya, bisa float mungkin ya kalau di tipe data di software lain. Ada 150 baris dan 5 kolom atau 5 variabel. Baik, itu saja untuk pembahasan video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau Anda suka dengan video ini silahkan tekan tombol like-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.